Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Ini adalah video pembahasan bab 3 tentang budidaya ikan konsumsi pada mata pelajaran prakarya kelas 9. Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan, seperti biasa saya ingin mengajak kalian untuk terlebih dahulu berdoa demi kesehatan dan keselamatan kita, keluarga kita, dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami musibah, yaitu terpapar virus COVID-19. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, seperti biasa, video pembahasan ini mengacu pada buku paket prakarya kelas 9 yang berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Jadi, sebelum kalian menyimak lebih jauh tentang pembahasan ini, kalian bisa terlebih dahulu mempersiapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulisnya. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang aspek budidaya, di mana kita akan belajar tentang budidaya ikan konsumsi. Seperti yang kalian lihat, materi yang akan kita pelajari kali ini mengambil judul besar, yaitu budidaya ikan konsumsi, di mana ada 2 sub materi yang akan kita pelajari, yaitu komoditas ikan dan teknik budidaya. Nah, karena materi ini cukup banyak, jadi pada video kali ini saya hanya akan mengulas sub materi yang pertama saja, yaitu tentang komoditas ikan, yang memuat 2 sub materi yang lebih kecil, yaitu jenis-jenis ikan dan jenis-jenis wadah budidaya ikan. Untuk teknik budidaya mungkin akan saya bahas di video yang terpisah. Sebelum lebih jauh dan sekaligus sebagai pengantar, pertama kita harus mengetahui pengertian budidaya itu sendiri. Budidaya secara umum dapat dipahami sebagai usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan atau mewujudkan benda maupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak lebih banyak. Kenapa usaha ini perlu? Karena kaitannya dengan permintaan akan benda atau makhluk hidup tersebut. Contoh, dalam hal ini kita membicarakan tentang budidaya ikan konsumsi. Kenapa budidaya ikan konsumsi ini penting? Karena permintaan untuk mengkonsumsi ikan dari waktu ke waktu tentu mengalami peningkatan, dan untuk pemenuhan permintaan tersebut tentu tidak dapat mengandalkan hanya dari hasil penangkapan. Maka dari itu, untuk memenuhi permintaan tersebut diperlukan sebuah usaha yang dinamakan dengan budidaya. Lalu, apa pengertian ikan konsumsi itu sendiri? Ikan konsumsi secara sederhana dapat diartikan sebagai ikan yang memang dipelihara atau dibudidaya untuk dikonsumsi. Banyak contoh jenis ikan yang memang diperuntukkan untuk konsumsi. Nah, selanjutnya nih akan kita bicarakan jenis-jenis ikan konsumsi. Nah, ada 3 jenis ikan konsumsi yang biasa dibudidayakan, yaitu ikan air tawar,
ikan air payau dan ikan air laut. Sebetulnya pembagian tiga jenis ini berkaitan erat dengan pengembangan budidaya ikan-ikan tersebut, yang mana disesuaikan dengan kondisi geografis. Misalnya, budidaya ikan air tawar biasanya dilakukan di dataran tinggi atau dataran rendah. Budidaya ikan air payau biasanya dilakukan di daerah pantai, muara sungai, atau rawa. Sedangkan budidaya ikan air laut biasanya dikembangkan atau dilakukan pada daerah laut seperti teluk atau selat. Untuk contoh-contoh dari ketiga jenis ikan konsumsi tadi, seperti yang kalian bisa lihat di buku paket masing-masing, di sana dicantumkan 5 contoh ikan air tawar, yaitu ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan ikan gurame. Untuk ikan air payau, di situ ada ikan bandeng dan udang windu. Sedangkan untuk ikan air laut, di situ bisa kalian lihat ada ikan kakap putih dan kerapu. Nah, saya rasa untuk karakteristik fisik maupun proses pemeliharaan mulai dari pembenihan sampai panen bisa kalian pelajari secara mandiri ya, dengan membaca buku paket kalian masing-masing secara saksama. Apalagi mungkin untuk contoh-contoh ikan air tawar, saya yakin mayoritas dari kita sudah bisa membayangkan dengan jelas, karena mungkin contoh ikan-ikan tersebut bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Karena memang tadi kaitannya dengan geografis, di mana ikan konsumsi dibudidayakan. Kita yang tinggal di Bogor, yang notabene-nya dataran tinggi, tentu tidak memiliki banyak pilihan ketika akan membudidayakan ikan konsumsi selain membudidayakan jenis ikan konsumsi berupa ikan air tawar, karena kita jauh dari laut dan juga daerah pantai atau rawa ya. Nah, seperti itu.